Nisman Opinion. Mitra bisnis, saat ini ada 3 kategori capres yang akan bertanding di tahun 2024. Pertama, capres dari kepala daerah seperti Anies, Ridwan Kamil, dan Ganjar. Kedua, capres dari ketua umum partai seperti Prabowo, Erlangga, dan AHY. Dan ketiga, yang paling seru, capres dari pusat pemerintahan, bisa menteri ataupun pejabat tinggi lainnya seperti Sandiaga Uno, Risma, Sri Mulyani, Erick Thohir, Luhut Panjaitan, hingga Puan Maharani. Menurut Anda, apa kejutan yang akan muncul dalam bursa capres yang semakin dekat ini? Silakan di 6339160, 6339160. Mungkin kejutan sih nggak ada ya, karena udah ketahuan dari sekarang tuh yang mulai diorbitkan tuh Ibu Puan, Pak Prabowo tentu aja dari yang belum tercapai ya selama ini, ada beberapa kali itu capres. Lalu siapa lagi tuh? Saya rasa nggak ada, cuma saya harapkan sih kalau bisa presidennya nanti dari putra terbaik bangsa ya, misalnya contoh Pak Ganjar, lalu setelah 2 kali dilanjutkan oleh Pak Ridwan, lalu dilanjutkan lagi oleh Ibu Risma dan lain-lain. Itu harapan saya sih. Terima kasih. Menurut saya sih yang terbaik saat ini sih Pak Ganjar. Sama kejutannya nih, hitungan saya bisa Andika Perkasa jadi presiden. Menurut saya sih masih debatable ya, tapi secara luas orang mengerti gitu bahwa calon presiden itu harus orang Indonesia asli. Walaupun pengertian asli itu kan masih debatable juga gitu, jadi bukan keturunan orang asing, bukan keturunan orang Arab atau India atau Cina gitu. Ya, halo. Ya, saya kira semua berkompetisi ya, artinya setiap warga negara berhak untuk memilih dan dipilih. Dari kepala daerah Pak Ganjar, Anies, Ridwan Kamil, kepala partai Prabowo dan Anies, AHY dan Erlangga Hartarto dan lain-lain itu dari menteri juga, semua berkompetisi. Cuma yang perlu digaris bawah ini saya bingung nih, ini kan wabah COVID-19 kan belum kelar nih. Dikelarkan dulu aja dengan tugas masing-masing gitu loh. Nanti kalau kompetisinya kan nanti 2024 masih 3 tahun ke depan. Nah, tunjukkanlah presi yang luar biasa kepada rakyat agar rakyat bisa memilih mana jagoannya akan dipilih. Karena ini kan waktu zaman era Pak Jokowi menangkan Pilpres kemarin pun ditunjukkan pada saat dia sebelum menjadi RI1 kan dia juga pernah menjadi gubernur DKI. Jadi ini harus ditunjukkan dengan capable dan kemampuan untuk dekat kepada rakyat, loyal terhadap rakyat, bukan untuk kepentingan partai ataupun golongan. Saya kira demikian. Jadi kejutan-kejutan itu akan dinantikan oleh rakyat. Menurut saya kejutan yang akan muncul milenial baru. Salah satunya itu bapaknya Jan Netes, anaknya Jokowi. Semua mungkin akan ada kejutan lebih dahsyat lagi. Thank you. Pendapat sedikit tuh, yang penting siapapun capresnya, yang penting jangan sampai Pancasila dan UUD 45 diganti dengan ideologi yang lainnya. Dan yang paling penting dalam kampanye tahun 2024 jangan menimbulkan kebencian saya atau apapun, menurut saya nggak bagus ya. Dari mana dan juga nama calon-calonnya, kelihatannya nanti bagi rakyat itu memang lebih banyak pilihan ya, dan kita juga berharap bahwa kampanyenya nanti bukan membawa masalah sara ya, tapi lebih mengedepankan program. Jadi kita bisa mendapatkan pemimpin yang benar-benar kompeten, yang bisa diterima semua lapisan, bisa bekerja, dan yang paling utama lagi punya semangat nasionalisme untuk membangun negara kita ini. Itu aja menurut saya. Terima kasih. Jangan bawa saya, dan terutama juga harus membela Pancasila. Terus kalau saya boleh kasih tambahan juga, saya juga mohon nih selama masa jabatan Pak Jokowi yang sampai 2024 ya, masalah-masalah yang belum beres tuh seperti mafia tanah, terus juga ini pembebasan lahan juga banyak yang masalah ya, kayak di Mandalika, terus di mana tuh di Tanggerang apa tuh yang itu. Kalau bisa diselesaikan, kasihan mereka juga bukan orang mampu, diselesaikan dengan baik-baiknya dah. Siapa aja yang salah tuh, masalah
pembebasan lahan itu dihukum gitu. Itu aja, terima kasih. Saya melihat kan pilpres itu masih lama, masih 3 tahun lagi ya. Tapi dari sekarang dari itu sudah banyak yang deklarasi dan sebagainya. Tapi menurut saya kalau kejutan untuk capres sih menurut saya mungkin tidak ada, karena udah jelas orang-orangnya kan udah kelihatan semua dari deklarasi itu. Mungkin yang buat kejutan itu nanti partai-partai koalisi, partai akan koalisi dengan siapa, atau akan dengan siapa, itu mungkin yang buat kejutan. Saya kira itu yang terima kasih. Iya, saya tuh udah lama di zaman Orde Baru dikenal pengusaha pertambangan migas, batu bara, emas, agribisnis kelapa sawit, perikanan lobster dan juga mutiara dan lain sebagainya. Saya tuh selalu ditawari untuk jadi presiden, menteri, anggota DPR, MPR, langsung ditelepon ke rumah maupun kepala daerah ya, dengan tarif-tarif tertentu. Itu dari zaman Orde Baru dulu sampai presiden formasi pertama sampai sekarang yang ke-7. Jadi itu ada tarifnya. Misalnya presiden kalau buat 2004 nanti saya sempat ditelepon ketua KPU-nya, sekarang udah jadi ketua KPU, tadinya ketua KPU 20 tre, yang ketua KPU baru gitu juga nawarin telepon ke rumah dan yang lain-lain sebagainya. Untuk menteri 50 sampai 100 M, untuk yang lain-lainnya ada tarifnya sendiri, kepala daerah dan sebagainya. Kalau mau gratis harus masuk parpol dulu, jadi pengurus parpol atau keluarganya atau saudaranya baru bisa gratis, atau anaknya presiden atau mantan presiden atau saudaranya atau mantan presiden itu bisa gratis, kata gitu, kata ketua KPU-nya. Tapi kalau orang biasa atau lewat partai politik anggota biasa ya harus bayar besar jumlahnya, dan itulah yang terjadi sebenarnya di pemilu mau pilpres kalau sekali pilkada. Jadi kalau buat saya sih, saya udah nggak yakin kalau pemilu ini akan jujur di tahun 2024 nanti. Paling di belakang layar itu yang menentukan setting atau jual jabatan itu ya. Kalau di depan layarnya formalitas belaka tuh pencoblosan. Dan akibatnya apa? Negara kita yang sudah 76 tahun merdeka karena mendapatkan pejabat negara yang hasil tidak jujur atau permainan politik kotor kemungkinannya, maka negara kita yang 76 tahun merdeka dan kekayaan alamnya nomor 1 di dunia, banyak pertambangan minyak, emas, batu bara dan lain-lain, itu rakyatnya banyak yang kategori menengah ke bawah. Ingat, terakhir laporan Bank Dunia, yang kelas menengah itu sudah menjadi kelas menengah bawah banyak sekali, kurang lebih 30/4-nya ya. Jadi sekarang memang banyak golongan tidak mampu daripada golongan yang mampu atau menengah ke atas. Ini hasil dari beberapa presiden yang pernah memimpin di Indonesia, akhirnya terpuruk lah negara kita, kemungkinan seperti itu. 2024 ini pemilihan presiden kita ini yang bermartabat, yang mengedepankan harkat martabatnya sebagai pemimpin. Jadi semua keputusan itu keputusan dia sendiri, bukan di belakangnya itu ada oligarki yang mengatur-ngatur dia. Jadi intinya oligarki itu kalau bisa ditiadakan, jangan ada menerima kalau memang mau jadi calon presiden Republik Indonesia. Karena kalau di belakangnya ada yang ngatur, nyetel apa itu, keputusannya tidak akan bisa berbicara sebagai pemimpin kita ini. Kita lihat pemimpin kita yang terdahulu itu dari Bung Karno, ya kan, tidak ada yang bisa mengatur-ngatur. Dia pucuk pimpinan tertinggi, dia yang mendelegasikan semuanya keputusan dia, bukan oligarki yang mengatur-ngatur dengan uang begini begitu. Jadi kata kuncinya, calon presiden kita ke depan 2024 ini jangan ada lagi di belakang-belakang yang ngatur-ngatur. Ibaratnya jangan uang yang berbicara. Biar presiden kita yang ke depan ini bisa mengambil keputusan sendiri semuanya. Begitu saja, makasih. Ini kalau mau jagonya menang itu partai itu yang diajuin itu orang yang berprestasi, kayak Ridwan Kamil tuh gubernur Jawa Barat, diduetin sama gubernur Jawa Tengah. Itu nanti itu insya Allah gratis lah, masyarakat kan yang memilih bukan pejabat. Nilai suara pejabat sama masyarakat nilainya sama-sama satu. Makasih. Mendengar nama-namanya udah asing lagi ya, itu berarti bukan kejutan menurut pendapat saya secara pribadi. Ya kalau yang disebut kejutan itu orang-orang yang nggak ada di nama tersebut tapi mendongkrak seperti dulu cikal bakalnya Pak Jokowi ya, tiba-tiba dia masuk ke pencalonan. Ya saya berharap Bosman Mardigu bisa jadi pemimpin milenial di saat nanti kaum milenial mendominasi di Indonesia. Terima kasih. Jadi kalau menurut pendapat saya, ketiga kriteria dari mana asalnya calon pengganti Jokowi di 2024, menurut saya bukan di situ esensi masalahnya.
kembali lagi kepada personnya. Kalau kita lihat siapa calon pengganti Jokowi, berikutnya adalah bagaimana orang pengganti Jokowi itu bisa melanjutkan karya-karya Pak Jokowi yang memang jauh dari kesempurnaan, namun intensitas ataupun peningkatan dari pembangunan Indonesia ini, baik mengenai pembangunan konkret maupun pembangunan menjaga kredibilitas Indonesia di mata internasional maupun pencegahan korupsi, pengendalian dana pemerintah itu begitu bagus. Nah, jadi orang yang tepat adalah orang yang bisa mengerti permasalahan nasional dan mengerti bagaimana berhubungan dengan internasional. Karena kita harus tahu bahwa Indonesia tidak lepas dari percaturan politik ekonomi dan dimensi yang bergerak di internasional, dan orang tersebut adalah harus mengerti, bukan kedaerahan, bukan cuma omong-omong kata manis yang nggak pernah ada konkret kerjanya gitu. Jadi siapapun itu, mau dari kalangan menteri, mau dari kalangan pemimpin daerah, mau dari kalangan akademisi sekalipun ataupun milenial, itu sah-sah aja, tetapi masuk nggak kriteria yang bisa mengerti pekerjaan nasional maupun mengerti dan diterima di internasional, itu saja. Dan catatan saya di situ adalah orangnya adalah yang paling masuk, yang paling kena adalah Bang Luhut di situ. Terima kasih. Ya, menurut saya begini, ini kejutan yang akan muncul dari para capres tahun 2024 itu nggak jauh beda dengan capres-capres sebelumnya selama ini. Setelah jadi presiden, pertama ngumbar janji-janji PHP dulu, jadi pemberian palsu pada rakyat. Nanti akan mensejahterakan rakyat, terutama rakyat kecil, misalkan seperti itu. Nanti akan menegakkan hukum seadil-adilnya dan tajam ke segala arah. Nanti akan ini, akan itu, dan lain sebagainya. Tapi kenyataannya nanti berbeda lagi. Ya, itu kan sudah terjadi di presiden-presiden dan mantan-mantan presiden sebelumnya selama ini. Jadi itulah kemungkinan kejutannya. Padahal nanti yang menentukan mereka bisa jadi presiden atau wakil presiden ya di belakang layar, di belakang layar itu. Atau settingan atau jual jabatan. Kan selama ini begitu. Sedangkan yang di pemilu di depan layar, pencoblosan itu hanya sekedar formalitas belaka. Kemungkinan seperti itu lagi dan lagi. Kalau yang sudah benar-benar kita lihat berintegritas ya, dan kapabilitasnya juga tidak dipertanyakan lagi ya, yang paling cocok nanti itu Pak Prabowo Subianto dan Ibu Puan Maharani sebagai wakilnya. Saya usulkan, ini menurut saya, politisi identitas nggak usah ikut itu. Seperti Pak Anies itu kan politisi identitas, jangan. Lebih baik yang politisi-politisi nasional seperti Pak Ahok, boleh juga itu. Terima kasih. Kurang setuju dengan penelpon tadi. Kok cenderungnya dia pesimis, seakan-akan tuh di negeri ini tidak ada satupun yang bisa dipercaya gitu loh. Ya coba dia sendirinya tidak percaya dengan yakinnya dirinya sendiri, di negaranya sendiri. Bagaimana orang lain mau percaya dia? Ya kriteria dari sekian banyak orang yang masih bisa dipertanggungjawab, masih ada orang baik, orang yang bisa bekerja kok. Yang pesimis begitulah. Kalau masalah ini saya lebih cenderung kepada yang profesional, ya di kolaborasi dengan politisi. Ya, saya lebih cocok sama itu ya. Jangan sampai ya yang seperti yang setuju dengan penelpon yang kedua tadi. Jauh-jauhlah politik identitas seperti yang kita tahu sama-sama tahu ya, Pilgub DKI Jakarta itu loh, identitasnya kentara sekali, hayat dan mayat dipertaruhkan. Agama, jadi kita jadi sibuk dengan mabok agama semua gitu. Kalau menurut saya sih sebenarnya sah-sah aja, karena kan untuk menjadi seorang pemimpin ya, dalam hal ini kepala negara, sebenarnya kan hak semua warga negara. Yang kebetulan ada 3 kategori yang melatar belakangi mereka gitu kan. Sah-sah aja selama mereka memang di awal itu punya niat baik untuk memajukan bangsa gitu. Terus kalau masalah
saya yakin nggak ada yang namanya politikus itu yang bersih, karena politik adalah permainan art of gimana menguasai sesuatu gitu loh. Nah, kalau kejutannya sih ya saya nggak tahu ya, mungkin di menit-menit terakhir itu bisa ada pemain baru yang tiba-tiba didukung, karena kan kita tahu negara kita ini nggak bisa maju tanpa dukungan partai. Sama satu lagi sih, saya ingat aja, seseorang itu baru akan diuji saat dia punya kekuasaan gitu. Itu aja, terima kasih. Baik, terima kasih mitra bisnis telah bergabung dalam Businessman Opinion. Saya Fahmi Andrian.